Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Manggalo Farm ya. Sekarang tanggal 26 Februari 2022. Ini lagi ada hujan rintik-rintik ya. Tadi sebelumnya hujannya deras banget ya teman-teman. Kita mau lihat-lihat perkembangan durian ya. Jadi ini bibit dari Pak Miko. Hai Pak Miko. Bapak yang tanam juga ini. Ditanam di 14 Desember 2021 teman-teman ya. Jadi 14 Desember ke Januari sebulan, ke Februari 2 bulan. Jadi 2 bulan ya, 2 bulan lebih 10 harian ya ini. Nah, kalau teman-teman ingat di video yang sebelumnya, sewaktu Pak Miko tanam ini masih bawor yang lama, yang ini. Akhirnya ya karena kita pikir udah susah ya untuk kita pulihkan, kita ganti. Ini bibit dari kebun durian Tamora teman-teman. Nah ini ditanam sebulan setelah ini. Jadi kalau ini umurnya 2 bulan 10 harian, ini sekitar sebulan lebih beberapa hari ya. Jadi sampai dengan saat ini puji Tuhan ya, kita lihat trubus ya, trubus. Karena memang setelah sebulan tanam, 3 minggu tanam, ini kan di lubang tanamnya, kalau teman-teman ingat itu nggak dikasih apa-apa teman-teman ya, cuma dikasih furadan di dasar, dan waktu itu nggak dikasih apa-apa. Akhirnya 3 minggu setelah ditanam, itu memang ya kebetulan saya ada biofosfat ya waktu itu, jadi saya berikan di sekelilingnya ya teman-teman ya. Nah syukur dia trubus ya, yang ini juga trubus ya. Pada waktu itu nanam ini lubang tanamnya kayaknya kita agak ada kasih sekam, yang ini ya, kasih sekam juga gitu, sama kohe sedikit dicampur ya begitu, yang sudah fermentasi. Nah trubus lah mereka ini posisinya sekarang, mudah-mudahan sampai ke depan tetap sehat ya teman-teman ya. Nah ini saluran air ya, sebenarnya saran dari Pak Miko juga waktu itu. Yang ini nih kita gali jadi dangkal lagi. Tadinya ini cukup ini arahnya tuh untuk drainase ya sebenarnya. Tetap ya teman-teman ya, kita lagi memperjuangkan juga gimana caranya agar shape dari lahan ini bagus gitu, supaya drainasenya dapet ya, jadi air tidak menggenang. Itu memang sedang kita upayakan terus menerus. Nah ini bibit Pak Miko yang ditanam Pak Miko, ini dari KDT yang tanam kita, tim kita. Nah di sana di ujung ada bibit dari Pak Yoyo, kebun Musangking Rancamaya, kebun amphitheater Musangking Rancamaya. Ada beberapa yang tanya, Bu ini kebunnya di mana? Nah kalau teman-teman maksudnya mau ke kebun itu, tulis di Google Maps aja ya, amphitheater Rancamaya gitu. Yuk kita ke sana ya, kita ke sana sebentar. Ya, ini teman-teman ya. Ini ditanam 21 Desember 2021. Ya. Saya ingat banget karena saya catat yang tanam Pak Yoyo sendiri, dan ini bibit dari beliau.
Puji Tuhan terubus ya saat ini kondisinya. Berarti kalau 21 Desember ke Januari ke Februari dia 2 bulan ya. Ini 2 bulan. Dalamnya apa? Dalamnya waktu itu kita pakaikan ada sekam, kita kasih sekam, kemudian kita kasih biofosfat juga gitu. Kebetulan dari Pak Yoyo ada bawakan. Ada juga kompos waktu itu, kohe juga sedikit-sedikit lah ya, jadi dicampur sedemikian. Karena lubang tanamnya waktu itu kita cukup dalam, kita bikin sampai 80 cm. Tanahnya kita keluarin, baru kita masukin lagi sambil diaduk. Oh, ada ini. Cuman ini nggak galak kan? Belalang. Makan daun nggak ini? Iya. Hah? Iya ya. Makan daun nih. Ya memang sih ada beberapa bolong ya. Memang rencananya kalau Sabtu sore itu memang harus semprot rutin ya teman-teman ya. Harus semprot rutin. Jadi nanti sore kita akan semprot ini. Barusan hujannya gede banget. Ini sekitar jam 1:30 ini siang ya. 1:30 siang. Nah teman-teman kalau lihat ya, ini lalangnya masih cukup tinggi ya. Lalangnya masih cukup tinggi. Ya artinya mungkin memang sebenarnya kondisi lahannya secara unsur hara maupun pH mungkin kurang baik ya, karena lalangnya masih cukup tinggi gitu. Jadi nanti kita harus upayakan gimana akhirnya lahan kita ini bisa cukup sehat. Nah satu lagi, ada lagi juga baru kita tanam ya. Yang mana itu? Ayo kita tanam. Kalau tidak salah bibitnya juga dari Pak Yoyo ya, kebun durian Tancamaya. Which one? Lupa saya. Ini ya? Ya ini yang kecil ya. Yang kecil. Ini belalangnya masih saya pegang teman-teman. Nah ini berarti ditanam. Kalau Pak Yoyo tanamnya 21 Desember, sekitar 10 harian lah dari Pak Yoyo tanam itu. Atau lebih ya, lupa saya. Jadi artinya kalau nggak akhir Desember 2021, awal Januari 2022 ini ditanam ya. Puji Tuhan terubus ya, saat ini kondisinya baik, mudah-mudahan tetap sehat terus. Dan pada waktu nanam ini kita menggantikan pohon yang sakit ya. Akhirnya kita bongkar gitu. Lubang tanamnya kita gali ulang. Nah, ini kita kasih sekam, kita kasih kompos kohe juga gitu. Tujuan kasih sekam itu supaya nggak terlalu kayak tanah liat ya. Karena persoalan di sini tuh menurut saya itu yang selalu bikin akarnya nggak berkembang. Ya, memang kembali beberapa teman-teman di kolom komentar ingatkan drainasenya Bu, drainasenya benar banget, saya akuin itu. Bagaimana caranya agar drainase di kebun ini baik ya. Memang harus tetap ya, itu yang diperhatikan oleh pegawai. Jenisnya izinkan saya menebak musangking dong harusnya ini ya. Iya. Musangking ya. Musangking dengan pertumbuhannya sangat baik ya, kalau dari menurut ya so far terubus lah, terubus ya, terubus tuh udah inilah, udah terubus. Meskipun ada beberapa. Ini kita ganti bawor ya kalau nggak salah. Kita menggantikan bawor yang pertama kali kita tanam. Udah coba bolak-balik kita rawat, naik turun teman-teman, bukan langsung mati, enggak, naik turun. Jadi dia terubus, tapi nanti terubusnya itu mati lagi atau kering lagi, bolak-balik seperti itu. Jadi kita pikir oke, kita ganti aja. Mudah-mudahan dengan lubang tanam kita perbaiki, hasilnya bisa lebih baik. Ukuran waktu tanam 1 meteran lebih sedikit, 1,1 1,2 ya. Ini kayaknya udah lumayan naik sih nih. Saya 160, I don't know, maybe ini sekitar 140-an ya, ya. 150-an ya. Ini umur tanam berapa? Awal Januari ini kalau nggak salah, Januari Februari, jadi mau 2 bulan lah ya, mau 2 bulan. Kalau
Februarinya selesai 28, 2 bulan lah, kita anggap 2 bulan ya. Ya, dengan metode tanam apa namanya? Udah tadi, udah. Jadi intinya sih triple ya. Ini triple planting. Yang ini saudaranya nih, temennya dia bertumbuh tapi memang belum terlalu sehat juga ya. Teman-teman lihat daunnya seperti ini ya. Ini Kalau apa namanya, pelangi itu? no, kita nggak ada pelangi, nggak super tembaga. Pertembaga, sorry. Ya jadi apa namanya, setiap kali ada hujan, panas, terik, kemudian hujan, gini nih kalau kita perhatikan ya, tapi nggak tahu lah bener salahnya. Tapi intinya sih kalau unsur haranya baik, tanamannya sehat ya, sama aja kayak manusia ya. Kalau manusia itu punya daya tahan yang kuat, harusnya mungkin ada beberapa kondisi itu ya tetap fit aja gitu. Tapi ini beberapa pohon kita memang kalau hujan, tiba-tiba dari panas langsung hujan, gini-gini dia jadi gosong nih daunnya. Apakah unsur hara di dalam tanahnya memang masih belum terlalu sehat ya, bisa jadi ya teman-teman ya. Nah itu yang harus kita pecahkan, itu yang harus kita pikirin gitu, gimana caranya supaya akhirnya semua pohon ini sehat. Teman-teman, saya masih mau ke ujung sedikit, ada yang saya pernah tanam waktu itu. Yuk, bibitnya dari pemerintah ya. Ya, jadi ini ya kita akuin nih, memang di sini rendah ya. Jadi setelah kelar hujan memang nggak langsung surut, ya. Cuma nanti beberapa saat lagi harusnya sih dia surut ya. Oke, saya punya 2 durian sebenarnya yang di sini nih, yang waktu itu pakai bibit pemerintah teman-teman ya. Nih 1, ini pakai bibit pemerintah, kecil, datangnya kecil ya. Tapi kalau kita lihat teman-teman ya, ini ditanam 19 November. Saya ingat nih, kita lihat ya, dia sempat kemarin ini dimakan sama hama ya. Kalau terubus dia terubus ya, kalau secara terubusnya. Ini 19 November, jadi ke Desember, Januari, Februari, 3 bulan. Ya, buat saya sekarang nih teman-teman, saya kan masih struggling di vegetatif ya. Jadi kalau dia terubus dan jadi daun muda saja, itu sudah membuat saya cukup senang. Saya senang ya. Sambil terus kita pelajari gimana caranya. Itu 1, kemudian 1 lagi ada di ujung. Yuk kita jalan-jalan. Nah ini yang terjadi nih teman-teman, kalau hujannya deras ya, memang bagian bawah. Nah ini yang waktu itu videonya saya naikkan seolah-olah saya nanam di sawah, karena memang begini airnya ya. Nah ini saya tanam sekitar Desember 20-an Desember, tanggal 20 Desember. Jadi itu duluan, yang tadi duluan ya, 19 November itu duluan, baru kemudian sebulan kemudian saya tanam yang ini. Nah ini juga bibitnya bibit pemerintah ya teman-teman ya. Dan di bawahnya tuh saya pakainya udah nggak keru-keruan deh, saya campur pasir, saya campur pasir ya. Waktu itu kita ada sedang ngebangun, jadi saya ada pasir, terus ada kompos, ada kohe ya, meskipun nggak banyak ya. Ya jadi saya mau coba aja gitu, berhasil nggak gitu ya. Jadi 3 bulan so far dia terubus. Yes teman-teman, ini memang kondisinya. Jadi kalau hujan memang seperti ini ya, airnya teman-teman bisa lihat ya, tergenang. Apakah berbahaya untuk durian? Jika berlangsung lebih dari 4 jam atau beberapa jam, saya rasa memang akan berbahaya gitu ya. Nah tapi mudah-mudahan nanti bisa segera surut ya. Itu aja mungkin yang kita mau sharing
teman-teman, beberapa durian yang kita tanam beda lubang tanamnya gitu ya caranya atau bak dalamnya dengan beberapa pohon yang lain ya. Itu saja sharingnya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Belalang, kamu mau saya apain ya? Oke, cukup ya.